Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidni min ahli amma ba'd. Syahadatul masyayikh, ulama dan al-qurama, para kiai, para asatidz, para sesepuh, para sesepuh semuanya yang kami takzimi, yang selalu kami harapkan doa-doa beliau, semoga kita semuanya selalu diberikan barokah dengan doa-doa para kiai, para sesepuh, para pengurus ranting NU ranting 2 Mangli Kaliwates dan pengurus MBC Kaliwates, pengurus yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan takut salah namanya, tidak mengurangi rasa hormat kami pada acara malam hari ini, yaitu Lailatul Qadar dan juga halal bihalal. Perkenalkan kami berdoa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin, kullu amin wa antum bi khair. Dengan harapan semoga kita semuanya oleh Allah jadikan insan yang fitrah kembali. Segala amal ibadah kita di bulan Ramadan yang kemarin baru kita jalani, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah fi dunya wal akhirah. Dan juga semoga Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir kita. Semoga kita dipertemukan lagi, diberikan panjang umur barokah oleh Allah, dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kami mohon maaf. Di sini kami diberikan amanah oleh Ustaz Sofyan bukan karena pintar, kami sangat pemula sekali. Bahkan kemarin sempat berdebat biasa, kalau dia kulit berdebat biasa, bukan cuma saya berdebat biasa. Kebetulan saya muridnya Ustaz Abdul Haris, diajari seperti itu. Ketua MUI sering debat gitu ya. Jadi itulah fenomena dan mengapa dulu para kiai-kiai pendahulu kita, Kiai Haji Hatiqus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Syamsuri mendirikan lembaga organisasi nasional Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926 atau bertepatan dengan 13 Rajab, kalau salah mohon dikoreksi, 1344 Hijriah. Jadi itu bagaimana ketika itu terjadinya penjajahan dan sebagainya, didirikanlah ini untuk mempersatukan kembali umat Islam yang beraliran bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena sebagaimana kata Nabi, di akhir zaman itu akan banyak akidah mazhab yang beraliran dan nyeleneh. Yang terbaru itu di mana? Yang mazhab Soekarno. Mazhab Soekarno. Katanya mau khotib wanita ini ya. Akan depan. Dan itu yang harus kita perkuat jati diri kita sebagai warga Nahdliyin yang sejati. Niki ngapunten, saya berasal dari basicnya guru SD. Dan kalau guru SD niki biasanya senang nyanyi-nyanyi.
nyanyi-nyanyi, tetapi nyanyinya bukan nyanyi-nyanyi kayak Dewi Persik niku. Jadi nyanyinya selawatan. Warga NU niku selawatan kan gitu, bukan selawatan. Tadi sudah oleh Pak Yai niku sudah dibacakan selawat Mahalul Qiyam. Monggo kita baca selawat pendek-pendek. Sudah saya siapkan, insya Allah jenengan paham selawatnya nanti. Karena ada tujuannya saya baca selawat ini, okay? Karena insya Allah selawatnya niku selawat yang sering kita dengar, okay? Pada bulan, okay? Kan sekarang malam-malam, okay? Siang pada matahari, okay? Monggo bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ba'ibillahi sholatan dari mata lidawamin mukilladi sholatan dari mata lidawamin mukilladi. Tahun 6 lahir NU, ijo bendera NU, gambar jagat simbol NU, bintang songo lambang NU, bintang songo lambang NU, Surya ulama NU, Tanfidia pelaksana NU, GP Ansor pemuda NU, Fataya Gemudi NU, Fataya Gemudi NU, usolli sholat NU, azan minggu Jumatan NU, nganggo kunut suwane NU, zikir bareng amalane NU, zikir bareng amalane NU, tahlilan hadiah NU, manakiban wasilah NU, istighosah utilane NU, maulidan sholawate NU, maulidan sholawate NU. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ba'ibillahi sholatan daimatan lidawamin mulkilladi, sholatan daimatan lidawamin mulkilladi. Bapak, seperti itu setiap hari pekerjaan saya sebagai guru SD seringnya seperti itu kepada anak-anak. Kalau anak-anak sekarang, anak-anak milenial diceramain itu ngantuk atau melawan kepada
gurunya. Coba jenengan tanya kepada guru-guru SD manapun. Kalau guru-guru sekarang tidak kreatif, tidak inovatif, itu kalah. Pinternya itu kalah ke anak-anak saat ini. Anak-anak itu disuruh main HP, kadang main HP-nya guru tidak bisa. Mana Bu, saya lukan, mana Pak, saya lukan, saya tahu aplikasinya seperti itu. Sekarang itu eranya sudah era milenial. Makanya Sayyidina Ali dulu pernah berkata, Sayyidina Ali, bahwa pelajarilah apa yang belum anakmu itu ajarilah, bukan yang kau pernah pelajari dulu. Jangan pelajari anak kita dengan dulu ngajinya, misalnya ngajinya dulu Al-Baghdadi kan Kebetulan saya adalah praktisi Al-Quran juga di Kabupaten Jember. Jadi kalau dulu Al-Baghdadi itu kan alif fathah, alif kasrah, alif dhamma. Sekarang bukan itu, udah bisa. Karena sudah anaknya beda, milenial sekarang semua di Play Store itu ada semuanya aplikasi tentang Al-Quran. Bagaimana anak-anak lebih senang, tetapi jangan sampai taklid buta. Karena kalau anak tidak ada yang mengajari, semacam kita ini kan kalau warga NU nantinya semuanya ada kiainya, kiainya yang akan mengajari kita. Jangan pas ada ustaz-ustaz dadakan di belajar dari internet itu sekarang banyak. Kalau kita bersyukur menjadi warga Nahdien dengan barokah para yai, para ulama, para masyayikh, para habib dan semuanya. Dari syair yang kita baca tadi, para jamaah sekalian, kita bisa mengambil ada dua dimensi seperti itu. Yang pertama adalah dimensi akidah, yang kedua adalah dimensi amalia. Nanti kita sharing-sharing mawon, sharing-sharing mawon karena saya masih pemula di sini. Yang pertama tahun 60 itu tadi sudah saya sampaikan bahwa itu memang adalah lahirnya Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh tiga ulama besar, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terus Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang ketiga Kiai Haji siapa tadi? Bisri Samsuri. Terus yang kedua ijo-ijo. Nah, niki semuanya ada akidahnya. Akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Nopo jenengan paham sinten yang membuat logo niki? Logo jagat niku sinten? Niku adalah suruhannya tukang masaknya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang bernama Kiai Haji Ridwan Abdullah. Karena pintar melukis, pintar kaligrafi, disuruhlah ketika mau muktamar yang kedua, disuruhlah membuat lambang NU ketika itu. Lambang NU salah terus ketika setelah istiharoh 1 hari sebelum muktamar kedua jadilah lambang itu, dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu takjub. Lah, apakah ini memang gambarnya kamu? Kepada Kiai Haji Ridwan Abdullah itu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga takjub. Nah, ketika muktamar dilaksanakan, dipanggillah Kiai Haji Ridwan Abdullah itu, disuruh presentasi, disuruh sampaikan apa lambangnya maksudnya. Lambang itu maksudnya apa? Kiai Haji Ridwan Abdullah niki karena tukang masaknya masih di dapur nih ceritanya, masih di dapur, masih masak-masak. Nah, tetapi dengan izin Allah ketika mempresentasikan di depan para yai ketika itu di muktamar kedua, menyampaikanlah dengan gamblang. Salah satunya hijau-hijau niku diberikan warna hijau karena itu adalah warna kesukaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sorbannya Rasulullah kan hijau biasanya. Dan salah satu buktinya dengan kalau ke Raudhah, ya semoga kita dimudahkan Allah. Di Raudhah itu ada 2 karpet, karpet merah dan karpet hijau. Karpet merah itu bagi jemaah biasa, karpet hijau itu yang mendekat dengan Raudhah dan dengan makam Rasulullah. Itu yang spesial, karpetnya hijau. Kita bangga jadi hijau-hijau, karena itu adalah warna, adalah kesukaan Rasulullah SAW. Terus yang ketiga gambar jagat. Kenapa kok digambar jagat? Gambar jagat yang kayak bumi itu. Kalau menurut kita nopo gambar jagat itu. Nah, menurut kita mungkin di agar NU itu internasional. Ya memang benar sekarang alhamdulillah NU adalah go internasional. Kita agar lebih bangga kepada NU. Niku yang dinamakan akidah wal sunnah wal jamaah. Ternyata gambar jagat niku disimbolkan oleh Kiai Haji Ridwan Abdullah adalah bagaimana itu adalah bentuk tanah, bentuk bumi. Kenapa? Jadi definisinya bahwa kita kembali dilahirkan dari tanah, kembali ke tanah, dan nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah dengan tanah itu.
di dalam surat Toha ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Matan nggih Ustaz. Kalau salah mohon nanti pian nggih. Jadi artinya niku dari tanah kita kamu dilahirkan, dikeluarkan nggih, wa fiha nu'idukum dan kepada tanah lagi kamu dikembalikan, wa minha nukhrijukum dan nanti akan dibangkitkan dari tanah kembali taratan ukhra dengan kondisi yang berbeda, yaitu adalah kondisi yang bukan dunia lagi tetapi sudah akhirat. Yaumul ba'ats, semoga kita semuanya dijadikan husnul khotimah. Jadi itu maksud dari gambar jagat itu. Terus bintang songo. Bintang songo niku napa? Wali songo. Nggih, gampangannya wali songo, tetapi di awal bukan wali songo. Nggih, jadi barakallah. Di awal itu kan ada bintang yang besar, itu adalah Rasulullah. Dan dikelilingi oleh empat itu adalah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Utsman, Umar, wa Ali, empat sahabat. Dan di bawahnya ada 4 bintang, yaitu adalah 4 mazhab: Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i. Dan kebetulan kok sama dengan Wali Songo, ya berarti memang kodratnya Allah mentakdirkan Wali Songo adalah aliran kita, aliran Nahdlatul Ulama, karena dengan akulturasi budaya yang dibawakannya, maka Wali Songo memberikan mengajarkan Islam kepada bangsa Indonesia ketika itu bukan dengan pemaksaan, tetapi dengan bagaimana mengikuti budayanya. Kalau dulu memang umat Hindu senang kumpul-kumpulan, makan-makan. Nah, makanya sekarang oleh saudara-saudara kita yang pahamnya berlainan itu dianggap bid'ah katanya. Lega gitu dulu udah masuk Islam, kalau sama Wali Songo dimasuk, ayo masuk Islam, dan akhirnya ada yang mau, karena itu memang akulturasi budaya namanya. Makanya Kiai Haji Almarhum Abdurrahman Wahid dijuluki dengan Bapak pluralisasi, karena ya ajaran Wali Songo seperti itu, pluralisasi, menghormati sesama. Di depan Allah hanya orang yang bertakwa, dan semuanya ya Yohanes dianggap semuanya oleh betul seperti itu. Selanjutnya niki di bait kedua ada bagaimana kita lebih yakin, lebih yakin dan lebih bangga kepada Nahdlatul Ulama, karena di dalamnya Nahdlatul Ulama itu adalah strukturalnya itu tidak main-main, tidak main-main, mulai dari tingkatan atas sampai tingkatan bawah. Di sana ada Dewan Suriah, di atasnya ada Dewan Mutasyar, Dewan Mustasyar, Dewan Syuriah, terus Dewan Tanfiziyah. Ulamanya ada Dewan Mustasyar, Dewan Syuriah, pelaksana di bagian bawah ada Tanfiziyah. Kalau di atas sendiri namanya PBNU, pusat, terus di provinsi PWNU, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Terus turun ke kabupaten namanya PCNU, pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Turun ke kecamatan MWCNU. Napa MWC? Majelis Wilayah Cabang Nahdlatul Ulama. Turun lagi kita PRNU. Kita adalah pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Niku biar kita lebih bangga dengan Nahdlatul Ulama. GP Ansor, nah kita punya barisan GP Ansor untuk yang pemudinya, kita punya Fatayat. Nah, niku yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu biar kita lebih bangga dengan simbol saja, dengan para kiai-kiai yang telah menaungi Nahdlatul Ulama, kita akan bangga. Selanjutnya dimensi yang kedua, berapa menit? Masih lama. Cukup. Oke, dimensi yang kedua niku adalah dimensi amaliyah, yang membedakan kita dengan madhab-madhab lain yang mungkin, tetapi kita sebagian besar tahu, dengan pada amaliyahnya, dengan saudara kita di Muhammadiyah kepada amaliyahnya, zikir bareng. Nah, kan memang zikir bareng orang itu Muhammadiyah boten zikir dewe-dewe, zikir dewe-dewe dan krungu napa sing dizikir, pernah kena protes sama Gus Abi. Nah, orang Muhammadiyah sekarang kalau zikirnya pakai HP, sudah selalu buka WA. Nah, gitu. Itu kok nyentil orang kita. Orang kita zikir subhanallah, orang Muhammadiyah dia zikir zikir langsung lihat WA. Tasbihnya berbeda. Jadi pernah disentil oleh HP
Kebetulan Gus Hab adalah pembina kami di Masjid Jami, jadi kita sering komunikasi juga dengan Gus Hab. Nah, ini yang pertama nganggo usoli. Jadi kalau ada beberapa mazhab ya, beberapa imam yang tidak meyakinkan usoli itu menjadi salah satu yang patut dibaca. Tetapi di Imam Syafi'i usoli itu adalah dibaca. Itulah biar lengkap katanya. Kalau di NU biar lengkap, paket komplit. Tidak paket 1, 2 tapi paket komplit kalau di NU. Yang kedua azan pindho, azan pindho di Jumatane NU. Terus yang ketiga zikir bareng, nah niki mau zikir bareng. Terus nganggo kunut niku nopo? Tidak ada yang salah nganggo kunut. Kan itu berdoa. Di Arab Saudi pun sering nganggo kunut di Arab Saudi niku. Ya, saya kurang paham di sini pada pakai kunut dan memusuhi kunut itu saya kurang paham. Di Arab Saudi itu sering pakai kunut, apalagi ketika Ramadan sering pakai kunut. Imam-imamnya. Jadi kita harus bangga dengan NU, jangan pernah sekalipun kita berpaling hati dari NU. Terus amalan yang kedua tahlilan. Dengan adanya tahlilan kita bisa mengikatkan tali silaturahmi. Makanya sekarang halal bihalal salah satunya mengikatkan tali silaturahmi. Halal bihalal itu dicetuskan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ketika dipanggil oleh Bung Karno pada tahun 1947 dan 48 karena melihat ketika itu umat Islam bercerai-berai, saling beda-beda prinsip. Nah, dari keinginan Bung Karno ketika itu bagaimana umat Islam, para tokoh-tokoh ulama ketika itu bisa bersatu. Maka berkomunikasilah dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Diundang ke istana Abdul Rasulullah, itu terus ditanyakan bagaimana Yai caranya bagaimana ini agar tidak terjadi perpecahan di negara ini. Salah satunya Kiai Abdullah menunjukkan setelah lagi akan ada hari raya. Ada hari raya itu kita rekatkan tali silaturahmi, kita undang ke istana semuanya, kiai-kiai host ketika itu. Tapi dengan cara apa kalau silaturahmi saja biasa katanya? Coba cari nama yang lain. Jadi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ketika itu mengusulkan, karena kalau bercerai-berai itu kan dosa itu kan haram. Makanya kalau agar tidak haram maka kita halalkan. Halal bihalal itu hanya di Asia Tenggara, Indonesia. Ya, Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia sebagian itu ada NU juga di sana, dan Singapura, Thailand sebagian. Dan di luar Asia Tenggara di sana tidak ada. Termasuk di Arab Saudi tidak ada. Halal bihalal adalah akulturasi budaya dari Indonesia. Kita harus bangga kepada Indonesia. Jadi dari Kiai Haji Manakiban juga, bagaimana berkumpulnya kita, manakiban, istighosah dan maulidan. Salah satunya perekat tali silaturahmi. Makanya kalau ingin kita umur panjang katanya umur panjang dan juga banyak rezeki. Itu sering-sering silaturahmi. Man ahabba ayyabsuta rizqahu wa yansha'alahu azalihi wal yasirrahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diberkati rezekinya, maka sering-seringlah bersilaturahmi. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasirrahimah. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka sering-seringlah bersilaturahmi. Ini salah satu dalil yang digunakan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ketika itu untuk mempererat tali silaturahmi di antara para ulama. Oleh sebab itu maka pas niki zikir dimensi amaliyah itu dengan halal bihalal pada malam hari ini. Jadi semoga kita semuanya di sini oleh Allah selalu didekatkan tali silaturahmi kita sesama warga hadirin semuanya, dipanjangkan umur kita agar selalu kita bisa bertemu. Enak kalau silaturahmi dengan sering-sering silaturahmi. Kalau misalnya di rumah tidak masak, buat apa? Ada tahlilan 7 hari, tahlilan 7 hari di rumah tetangga, selain kita mendapat pahala juga mendapat rezeki. Ini silaturahmi. Halal bihalal. Setelah hari raya kita ke rumah saudara, ke rumah tetangga. Biasanya jarang ada kue sekarang.
Biasanya kalau mulutan cara makan buah, kalau mulutan lidah mulutan makan buah dulu. Itu enaknya kaum hadirin. Ya. Oke, mungkin itu para hadirin sekalian, demikian mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami hanya manusia biasa, bisa memahami fakta manusia yang tidak pernah luput dari salah lupa. Sekali lagi kami mohon minal aidin wal faidin wa antum khair kullu amin wa khair. Kita saling bermaaf-maafan, doa wa batinan, sengaja maupun tidak sengaja. Semoga kita kembali fitrah kembali dan Allah menjadikan kita insan yang bertakwa. Ya. Karena cita-cita dari puasa Ramadan menjadikan kita insan yang bertakwa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.